Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bungkei seperti dekimas, hobi, terus kayak permintaan, penawaran, sumori, kadoka, yotei. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kata benda ga dekimas. Nah, dekimas ini yaitu kata kerja pasif ya. Pasif. Nah, sebelum wani oga harus kata benda. Karena pasif yaitu harus kata benda. Ga itu sebelum ga harus kata benda. Contohnya, tenisu ga dekimas. Bisa tenis. Nah, gimana kalau ada kayak kata kerjanya? Misalnya kayak bisa melakukan tenis gitu. Nah, jadi kata kerjanya itu dirubah dulu menjadi jisokei. Perubahan kamus ya. Nah, terus ditambahi koto. Terus ga dekimas. Nah, koto digunakan untuk mengkatabendakan kata kerja sebelum wani oga. Jadi sebelum ga di sini harus kata benda. Nah, cara kata bendanya itu yaitu ditambah dengan koto. Contohnya, kaku koto ga dekimas. Bisa menulis. Terus, benkyo ga dekimas. Bisa belajar. Nah, benkyo, kalau benkyonya aja kan kata benda. Nah, kalau benkyo shimas menjadi benkyo suru koto ga dekimas. Kalau benkyonya aja udah kata benda ya. Oke, lanjut yaitu tentang hobi. Shumi ya. Nah, kalau hobi itu mutlak harus kata benda. Nah, gimana kalau kata bendanya itu terdapat kata sifat itu tadi ditambahin koto. Nah, contohnya, watashi no shumi wa tenisu o suru koto desu. Koto desu. Jadi kalau menyebutkan hobi yaitu kata benda terus des gitu. Watashi no shumi wa tenisu o suru koto desu. Hobi saya bermain tenis. Nah, terus kata kerja ru, i, na, koto atau no ga suki desu. Nah, koto di sini yaitu atau no ini perihal ya. Jadi bisa menggunakan koto ataupun no. Koto ini bisa diganti juga dengan no. Nah, no di sini bukan partikel ya, tapi itu perihal. Ga suki desu. Nah, suki di sini kayak cuma contoh doang ya. Bisa diganti dengan kata sifat lainnya. Contohnya, taberu no ga suki desu. Suka makan. Nah, bisa juga taberu koto ga suki desu. Bisa. Terus, samui koto ga suki desu. Suka dingin. Nah, ini juga kata kerja no perihal nih sama kayak ini ya. Penyamaan dari koto. Nah, terus kata sifat ru maini yaitu sebelum atau kata benda no maini sebelum. Contohnya, taberu maini sebelum makan. Ame no maini sebelum hujan. Itu. Terus, untuk lamanya waktu, seperti biasa kalau lamanya waktu itu tidak menggunakan partikel. Jadi, tapi kalau untuk lamanya waktu, itu artinya yang lalu atau sebelumnya. Contohnya, ichi nenkang mae ni, 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang lalu gitu. Tuh kan,
Ini gak ada partikel kan, langsung maini gitu. Gak ada no ataupun apa lagi. Karena pada dasarnya kelompok itu terbagi menjadi 3 ya. Kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nah, lamanya waktu ini maksudnya kata benda, sama aja ya. Oke, lanjut, yaitu tentang permintaan. Nah, permintaan. Nah, jawabnya tuh gimana kalau ada yang menanyakan gitu. Daijobu, kekkou, dame, chotto, mazui, dekimaseng, ikemaseng, sumimaseng. Nah, sumimaseng di sini penolakan ya, kayak sumimaseng gitu. Nah, terus kalau jawabnya gimana? Daijobu. Nah, sama daijobunya itu dikasih ne atau yo. Ne gitu. Daijobu yo, daijobu ne gitu. Nah, sumimasen di sini yaitu positif ya. Kalau di sini negatif. Biasanya kalau sumimasen negatif itu kayak contohnya tuh kayak sumimasen gitu. Kayak adanya penolakan gitu, ada gerakannya gitu. Kayak metop gitu, sumimasen gitu. Nah, terus penawaran. Penawaran itu seperti mashoka gitu. Mashoka. Nah, jawabnya gimana? Iyo atau iyo. Daijobu, kekkou, dame, chotto, mazui, dekimasen, imasen, sumimasen. Nah, sumimasen ini sama aja seperti ini. Kayak cara nolaknya gitu. Nah, terus kayak cara ininya daijobu gitu. Kalau penawarannya jawabannya ini. Soalnya kalau biasanya kalau tuh kayak ada pergerakan nih. Nih awas ketukarnya iyo sama iyo ini. Kalau iyo ini itu kayak iya gitu. Tapi kalau iyo ini penawaran itu kayak penolakan. Ya gitu, kayak kalau penolakan tuh kayak ada gerakannya kayak iyo gitu. Kayak tangannya tuh kayak gini gitu. Sama aja coto. Coto tuh kayak sebentar kan. Kalau coto berarti tuh kayak tidak gitu. Jangan malah kalian kayak menawarkan terus beli jawabnya coto. Kalian diem aja. Karena nggak tahu. Soalnya kalau bahasa Jepang panjang aja udah salah. Jadi harus kayak cara ngomongnya tuh harus bener. Kalau coto panjang berarti penolakan gitu. Kalau coto, nah baru itu sebentar ataupun sedikit ya. Nah, terus K ini ketidakpastian ya. Ini menggunakan futsu. Dan kata sifat kata sifat na, dan kata benda. Nah, kata sifat na ininya dicoret ya. Nah, biasanya terdapat kata tanya seperti nani, itsu, dare, dan doko. Contohnya, eiga ga nanji ni hajimaruka. Filmnya mulai pada jam berapa? Nah, nanji di sini yaitu kata tanyanya ya. Kata tanya. Nanji jam berapa? Nah, terus dia wakarimasen, tidak tahu. Nah, kalau K itu pasti ada kata tanyanya. Tuh, nanji. Sedangkan untuk
kadoka. Kadoka di sini yaitu atau tidaknya. Nah, ini juga memakai futsuke ya. Kata sifat i dan kata sifat na dicoret dan kata benda. Contohnya. Nah, di sini kalau kadoka, tadi kan kalau ka itu harus menggunakan kata tanya. Nah, kalau kadoka ini tidak perlu. Contohnya, sono hanashi wa hontou kadoka wakarimasen. Cerita itu ada atau tidaknya, benar atau tidaknya gitu. Cerita itu benar atau tidaknya gitu. Nah, tidak tahu gitu. Kayak adanya atau tidaknya gitu. Gimana ya? Gitulah. Kayak ini nih. Sono hanashi wa hontou ka doka wakarimasen. Cerita itu kayak benar atau tidaknya tidak tahu. Itu. Terus ikokei. Nah, ikokei kita bisa disebut juga ayo atau ajakan gitu ya. Nah, untuk grup 1 yaitu dari vokal i ke vokal o ditambah dengan u. Contohnya, kakimas menjadi kako u, ayo menulis. Nah, ikokei ini artinya ayo ya, bisa juga ayo, kan ajakan gitu. Dari kakimas, kimas ini diganti dari ki kita ganti ke vokal o jadi ko ya. Kako, ayo menulis gitu. Sedangkan untuk grup 2 yaitu dari masnya diganti dengan yo. Dari tabe yo, ayo makan gitu. Dan untuk grup 3 yaitu dari simas jadi siyo. Benkyo siyo, ayo belajar. Nah, kimasnya ini menjadi koyo, ayo datang gitu. Nah, terus to omoimas di sini yaitu bermaksud atau bermaksud keinginan. Nah, ini menggunakan ikokei atau tai. Kalau keinginan pasti menggunakan tai. Ikokei. Nah, tomoimas ini jika pembicara ingin menyampaikan maksud kepada lawan bicaranya. Contohnya, kyou wa hayaku neyou to omoimasu. Hari ini bermaksud ini saya. Jadi saya walaupun gak ada watasinya, tapi tuh to omoimasu tuh udah kayak saya gitu. Saya bermaksud tidur cepat. Nah, terus untuk keinginannya tai. Fuku o kaitai to omoimasu. Saya bermaksud ingin membeli baju. Nah, terus untuk to omoimasu yang artinya saya pikir atau saya kira itu menggunakan kata kerja futsuke. Contohnya, Edo-san wa hansa muda to omoimasu. Saudara Edo saya pikir ganteng gitu. Nah, to omoimasu ini menggunakan futsuke ya. Kalau ini kan ikokei, ini futsuke. Nah, ini kayak saya menggunakan kata sifat na. Kalau kata sifat na itu menggunakan da. Terus sumori yaitu sama aja bermaksud ya. Bermaksud menggunakan kata kerja jisokei dan kata kerja nai.
Kalau bermaksudnya itu positif, berarti memakai jisokei. Kalau bermaksudnya itu negatif, berarti menggunakan nai. Contohnya, taberu sumori bermaksud makan. Bermaksud akan makan gitu ya. Taberu nai sumori bermaksud tidak makan. Oke. Yang terakhir yaitu yotei. Yotei itu berencana ya. Ini juga menggunakan kata kerja jisokei dan kata kerja nai dan kata benda no. Contohnya, taberu yotei berencana makan. Terus kalau nainya, tabe nai yotei berencana tidak makan. Terus terus kata benda ya. Kalau kata benda contohnya berencana belajar. Nah, kita belajarnya itu menggunakan kata benda. Kata benda. Nah, si masnya dilangin jadi benkyo. Benkyo no yotei berencana belajar. Nah, di sini harus menggunakan no. Gitu minasang. Sekian dari penjelasan Bung Kei hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.